Shalom saudara. Haleluya, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Buat bagikan berkat melalui firman Tuhan. Kita beri dulu kemuliaan yang meriah buat nama Tuhan. Juga buat setiap mereka yang sudah melayani Tuhan hari ini. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saya bersyukur New Identity Church Bekasi sudah 1 tahun kita berjalan dalam pekerjaan pelayanan. Dan saya juga bersyukur minggu lalu kita merayakan soft opening 1 tahun New Identity Church. Saya percaya gereja ini akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Saudara lihat di dalam Matius 3. Kita akan baca 3 ayat. Matius 3 ayat 1, 2 dan ayat ke-8. Tolong di ayatnya ditampilkan. Matius 3 ayat 1, 2 dan 8. Baik, untuk menjemput firman Tuhan, mari saudara kita bangkit berdiri. 1, 2 dan 8. Ya, nanti setelah ayat kedua kita lompat ke ayat ke-8. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kalau Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Dandi Susanto, mendapatkan visi Tuhan. Yaitu tentang apa? Yaitu tahun ini tentang promosi dan kelimpahan. Wow, luar biasa. Siapa yang mau dapat promosi Tuhan? Oke, saudara mau ya. Siapa yang mau mendapat kelimpahan Tuhan? Amin saudara, percaya itu akan jadi bagi setiap saudara tahun ini, amin. Haleluya. Namun saya juga mau sampai kepada saudara, semua anugerah, kasih, kebaikan, kelimpahan dan promosi hanya akan datang bagi setiap kita ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan yang sungguh. Wow. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang penting buat kita, dasar daripada kekristenan. Yaitu, mari gambarnya ditampilkan dulu yang pertama, yaitu the essence of repentance. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada satu esensi dari pertobatan. Mungkin selama ini kita merasa sudah hidup dalam pertobatan. Mungkin selama ini kita berpikir kita sudah berjalan dalam pertobatan yang sungguh. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam, saudara sudah bertobat? Amin. Coba angkat tangan, biar kelihatan. Udah bertobat? Betul? Oke, hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa demikian? Sebab dengan seseorang berhenti berbuat dosa, mungkin orang itu berpikir saya sudah bertobat. Betul kan? Dengan tidak berbuat dosa lagi berarti sudah bertobat? Atau mungkin seseorang berkata, saya sudah berbuat baik Pak selama ini. Beda dengan hidup saya yang lama. Betulkah perbuatan baik kita menandakan kita sudah bertobat? Wah, serem juga nih hari ini nih. Saya datang jauh-jauh cuma menyampaikan ini. Atau mungkin saudara berpikir, saudara sudah rajin gereja. Bahkan saudara sudah jadi anggota gereja. Bahkan melayani Tuhan di gereja. Apakah itu tanda sudah bertobat? Saya mau sampaikan hari ini bagi saudara. Pertobatan adalah dasar dari Tuhan membangun kehidupan dalam kekristenan. Amin saudara. Pertobatan adalah foundation yang membuat Tuhan bisa membangun apapun dalam kehidupan setiap pribadi kita. Karena itu tanpa pertobatan, Tuhan gak pernah bisa membangun sesuatu yang luar biasa dalam hidup kekristenan kita. Makanya ada begitu banyak orang dalam perjalanan hidup kekristenan, kok sepertinya lama saya mencapai tujuan. Sepertinya apa yang saya lakukan tidak pernah berhasil. Sepertinya saya selalu melakukan sesuatu yang kayaknya tidak pernah menjadi sukses dan sampai di tujuan. Kenapa? Karena satu hal, dasar pertobatan kita belum benar. Yes, Bapak Ibu Saudara, betul. Karena itu ayat yang tadi kita baca dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Artinya pertobatan itu adalah sesuatu yang Tuhan bawa dari kerajaannya untuk datang di bumi. Dan di ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Bukan berarti sudah berbuat baik, sudah bertobat. Tidak. Orang agama lain pun juga bisa berbuat baik tanpa pertobatan. Betul saudara? Yes. Bahkan mereka sudah sampai di depan pintu gerbang surga. Tapi nggak pernah bisa masuk ke surga. Kenapa? Sebab hanya Yesus satu-satunya pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin saudara. Tidak ada nama lain. No other name. Yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Hanya Yesus yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah untuk itu mari kita belajar apakah sesungguhnya esensi dari pertobatan. Ya, oke. Kita lihat next slide please. Matius 4 ayat 17 berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan pertobatan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi esensi dari pertobatan adalah berasal dari surga. Dunia tidak pernah mengenal pertobatan Bapak Ibu Saudara. Pertobatan hanya berasal dari Tuhan. Nah dalam Yohanes juga dikatakan di ayat berikutnya, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi pertobatan itu adalah inisiatif Tuhan. Dan kerajaan Tuhan juga bukan berasal dari dunia. Berarti berasal dari Tuhan juga, dari surga. Nah ayat berikutnya dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya kerajaan Allah bukan untuk menguasai akan wilayah atau satu daerah. Tidak. Tapi kerajaan Allah itu mempengaruhi satu wilayah atau daerah dengan apa? Dengan atmosfer surgawi. Ingat, kerajaan Allah datang bukan untuk menguasai satu daerah atau wilayah, tapi hanya untuk mempengaruhi wilayah atau daerah dengan atmosfer surgawi. Jadi, kerajaan Allah bukan mengenai tempat, tetapi keadaan moral dalam kebenaran. Kerajaan Allah. Dan hidup yang dikuasai Tuhan dalam damai sejahtera itulah yang disebut sebagai pertobatan. Jadi pertobatan itu, kerajaan Allah itu bukan untuk sesuatu yang duniawi. Tapi sesuatu yang mempengaruhi seperti atmosfer. Yes. Ini pertobatan. Nah sekarang apa yang terjadi ketika Tuhan mendatangkan pertobatan bagi banyak orang. Next slide please. Karya Tuhan dalam pertobatan kita. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara perhatikan ke depan. Berarti pertobatan, esensi pertobatan adalah memindahkan kita dari kuasa kerajaan kegelapan kepada kerajaannya Tuhan. Bukan berarti begitu kita bertobat, hidung jadi mancung. Rambut keriting-keriting, keribo jadi lurus. Kulit dari hitam menjadi putih, bukan. Tapi lebih dari itu, kerajaan Allah lewat pertobatan datang untuk apa? Mengubah hidup kita dari penguasaan dunia, dari penguasaan kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Di mana kuasa kegelapan penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan tindasan, penuh dengan kegagalan. Penuh dengan segala penyakit dan penderitaan. Tapi kerajaan Allah, pembebasan, kemenangan, kemerdekaan, dan kesembuhan dan kelimpahan. Amin saudara. Itu esensi kerajaan Allah. Sebab itu, next slide please. Posisi hidup dalam pertobatan. Dalam Roma 14 ayat 19. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi pertobatan membawa kita mengalami perpindahan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Amin saudara. Kita tidak lagi dalam penguasaan kerajaan kegelapan. Tapi kita masuk dalam kerajaan anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan. Amin. Ini intisari pertobatan loh Bapak Ibu Saudara.
Ya. Sebab itu dikatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Ini sisi kedaulatan Tuhan atas orang hidup, atas orang mati. Ini sisi kedaulatan Tuhan. Sebab itu saya tulis Bapak Ibu Saudara di bawah ini, terjadilah pergantian pemerintahan atau kedaulatan dalam diri seseorang. Yaitu dari pemerintahan atau kedaulatan diri sendiri, dunia atau kegelapan, kepada pemerintahan atau kedaulatan Tuhan. Kalau saudara ngaku sudah bertobat, ini harus terjadi. Hidupmu harus berpindah dari kuasa kegelapan kepada terangnya Tuhan. Amin. Engkau tidak lagi dalam penguasaan setan. Engkau tidak lagi menjadi bulan-bulanan setan. Engkau tidak lagi mengalami intimidasi setan. Engkau tidak lagi mengalami sakit penyakit yang tidak pernah bisa sembuh. Tapi percayalah, ketika engkau ada di dalam terang, terang Tuhan lebih dari segala-galanya akan memulihkan setiap kita. Amin. Itu yang sebenarnya. Tapi banyak orang betah dengan hidup tetap di dalam kehidupan kegelapan. Mereka gak mau sungguh-sungguh berpindah dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Ini yang jadi masalahnya Bapak Ibu Saudara. Sebab itu esensi pertobatan itu harus betul-betul terjadi. Bukannya sekedar tidak melakukan dosa, tapi berbalik dari dosa. Saya gambarkan pada saudara, kita berjalan dalam dosa. Di depan itu dosa. Kita melangkah di dosa nih. Tapi sekali waktu kita berhenti. Seringkali kan orang kalau udah berhenti berbuat dosa, dikatakan dia sudah bertobat, betul? Misalnya orang suka minum-minum. Orang suka nonton-nonton video porno. Orang suka berbuat kejahatan, menipu sana sini. Tuti Sani, tahu Tuti Sani? Tukang tipu sana sini. Ya. Nah, kalau mereka lakukan itu dan mereka berhenti, bukan berarti mereka sudah bertobat. Bertobat itu artinya kita berhenti dari berbuat dosa, kemudian kita berbalik dari dosa, turn around. Itu bertobat. Dari pandangan kita pada kerajaan kegelapan atau kerajaan diri kita sendiri kepada kerajaannya Tuhan. Itu bertobat Bapak Ibu. Jadi kalau masih banyak orang yang hidup di luar dari kedaulatannya Tuhan, maka orang itu belum sungguh-sungguh bertobat. Next slide, apa itu kedaulatan Tuhan? Lihat berikutnya. Oke, saya punya tulisan di sini. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah atau memberi perintah yang mutlak harus dilakukan atau dikerjakan. Waktu seseorang menolak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sebenarnya sudah berdosa. Ya, sebenarnya sudah berdosa. Ketika seseorang menolak perintah Tuhan, sebetulnya sudah berdosa. Yes. Saudara betul ayatnya, ayat di bawahnya lagi. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa saudara? Ia apa saudara? Bukan kata saya loh, kata firman loh. Kita udah tahu berbuat untuk berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Kita sudah berdosa. Enggak perlu tunggu kita buat dosa dulu, kita berdosa. Wow. Betul saudara? Enggak perlu kita buat dosa dulu, baru kita dianggap orang berdosa. Kita tidak nurut Tuhan aja, enggak ikuti perintah Tuhan aja, kita sudah masuk dalam kategori orang yang berdosa. Karena apa? Melanggar kedaulatan Tuhan, tidak mengikuti kedaulatannya Tuhan. Yes. Karena itu pertobatan yang sesungguhnya adalah ketundukan dan kepenurutan dengan Tuhan, atau mau dipimpin atau diperintah oleh Tuhan. Yes. Itu sebetulnya pertobatan Bapak Ibu Saudara. Contoh. Di Alkitab ada di dalam tulisannya Matius 19, seorang muda bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan apakah supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan bersaksi palsu. Orang muda itu bilang apa? "Ya Guru, semua itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." Wow, hebat orang ini. Ya, orang ini jalanin Taurat. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan tahu orang muda ini orang yang kaya. Tuhan perintahkan kepada orang muda ini, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa respon orang muda itu? Orang muda itu mendengar perkataan itu, Alkitab mencatat dia menjadi sedih hatinya. Karena apa? Banyak hartanya. Dia gak bisa lakukan apa yang Tuhan katakan. Dia gak bisa apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia meninggalkan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Wow. Dari contoh ini jelas. Kalau engkau dengar betul-betul bertobat, hidupmu seharusnya mau diperintah oleh Tuhan. Hidupmu di bawah kedaulatannya Tuhan. Amin saudara. Wow, ini sebetulnya esensi dari pertobatan. Sebab itu, next slide please. Buah pertobatan atau metanoia. Ya, Yesus harus menjadi Tuhan atau berdaulat atas apa? Perasaan kita. Tuh, harus berdaulat atas perasaan kita. Bukan perasaan kita yang menguasai kita. Gundah gulana, khawatir, takut, cemas, sombong. Tapi perasaan kita harus tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Yaitu bisa mengampuni, punya kasih. Yang kedua juga kita harus bisa menundukkan diri dalam kedaulatan Tuhan. Tentang apa? Keuangan kita. Kita gak bisa enak-enaknya dengan uang yang kita punya. Kita bukan Tuhan atas segala uang kita. Ketika kita tundukkan diri di hadapan Allah, segala berkatmu berasal dari Tuhan. Amin saudara. Makanya paling tidak, kembali itu perpuluhan milik Tuhan, jangan dicuri. Yes, jangan dicuri Bapak Ibu. Ya, perpuluhan milik Tuhan, 90 milik kita. Yes. Nanti sekali waktu saya berkhotbah buat saudara, ada benih, ada roti. Tuhan kasih itu buat kita setiap bulan. Yes. Ada benih, ada roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Yes, itulah cara Tuhan memelihara. Juga kedaulatan Tuhan harus terjadi atas apa? Waktu kita. Waktu bersekutu, waktu beribadah, waktu menyembah Tuhan. Yes. Sudahkah saudara lakukan ini? Kalau betul saudara bertobat, kedaulatan Tuhan seharusnya menguasai waktumu. Bukan engkau yang melakukan menguasai waktumu sendiri. Ada waktu-waktu spesial khusus buat Tuhan. Ada waktu-waktu khusus kau bersekutu dengan Tuhan. Termasuk juga tubuh kita. Kalau kau bertobat harusnya kedaulatan Tuhan berlaku atas tubuh kita. Jangan lagi mengkonsumsi sesuatu yang merusak tubuh. Jangan lagi paksakan diri kerja sampai 2 job, 3 job. Sampai kita sakit-sakitan. Bukan berarti gak boleh kerja. Kerja boleh tapi bukan berarti tubuhmu hanya tuh cari uang. Tidak. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin saudara. Itu artinya kedaulatan Tuhan terjadi. Juga kedaulatan Tuhan terjadi atas apa yang kita kerjakan. Makanya orang harus melayani Tuhan. Selain kita punya kesibukan sendiri, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, sekolah, kuliah. Yes, saya setuju. Tapi harus punya waktu buat Tuhan, layani Tuhan. Kita ditebus dengan darah Yesus, amin saudara. Enggak pakai kredit. Enggak pakai diangsur, kontan, lunas dibayar, amin. Ya. Nah ini semua Bapak Ibu Saudara adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita kerjakan. Untuk apa kita menjadi di bawah hidup, di bawah kedaulatannya Tuhan. Dan yang lebih penting adalah buah pertobatan, kita menghasilkan buah pertobatan yang matang. Di bawah saya sudah tulis dalam Roma 8 ayat 29. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini pertobatan yang paling matang. Yang paling kita harus capai dalam hidup ini. Sebab itu pertobatan itu adalah suatu proses perjalanan seumur hidup dalam perjuangan. Yes. Jangan bilang, oh saya sudah bertobat Pak 5 tahun yang lalu. Saya sudah bertobat Pak 20 tahun yang lalu. No. Kejatuhan kita manusia ke dalam dosa membuat degradasi yang sangat dalam. Dari manusia yang mulia, dari manusia yang segambar serupa dengan Allah. Begitu jatuh dalam dosa, engkau debu dan engkau kembali lagi kepada tanah dan debu. Enggak bernilai. Lu mau konglomerat, lu mau profesor, doktor, karburator bocor.
Nggak ada fungsinya di hadapan Tuhan. Tidak punya nilai, zero di hadapan Tuhan. Kalau engkau nggak hidup dalam pertobatan dengan sungguh. Makanya pertobatan itu menjadi satu perjuangan yang harus kita kerjakan sampai akhir hidup kita. Sampai kita memiliki gambar Kristus. Kenapa demikian? Saya beritahu saudara, setiap kita yang bertobat adalah Tuhan kehendaki supaya apa? Kita mempersiapkan diri menjadi apa? Legalitas untuk bisa melayani di kerajaan milenium. Amin. Itu target. Saya beritahu saudara, bukan hanya untuk kita hidup, kita menjalani sampai 70 sampai 80 kalau kuat, bukan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan sampai umur demikian buat apa? Kita siap menjadi orang-orang yang segambar serupa dengan Allah, duduk semeja dengan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan di surga dan ikut memerintah dalam kerajaan milenium. Amin saudara, itu targetnya hidup kita. Yes. Karena itu untuk menjalani pertobatan yang sejati, lihat ayat ini. Next slide please. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Pertobatan sejati adalah hati yang terjamah dan pikiran yang berubah seperti langkah kaki kiri dan kanan setiap hari. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar menyangkal diri nih. Menyangkal diri. Ya, artinya menundukkan diri di bawah kekuatan dan kasihnya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup dalam pertobatan, yaitu adalah hati yang terjamah dan pikiran yang berubah. Orang bertobat gampang kok. Kita bisa tahunya dari mana? Hati yang terjamah dan pikiran yang berubah. Hati sudah terjamah, pikiran yang berubah, belum bertobat. Atau pikiran sudah berubah, hati tidak terjamah, belum bertobat. Yes, karena itu Roma 12 ayat 1. Jadikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk kau bisa membedakan manakah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan ayat berikutnya berkata bahwa supaya kita merubah akan pikiran ini, renewing your mind. Ya, itu tanda orang dalam pertobatan. Enggak bisa ditawar-tawar, itu adalah tanda. Kata menyangkal diri artinya mengingkari, membantah, menolak diri sendiri. Wow. Yes. Dan melupakan kepentingan diri sendiri. Tetapi mulai mendahulukan kepentingannya Tuhan. Amin. Itu kata menyangkal diri. Nah sekarang proses penyangkalan diri hanya akan terjadi bila. Okay, next slide please. Yang pertama lah hati yang terjamah. Mati bagi diri sendiri. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Engkau telah mati dan tersembunyi. Seolah-olah kita di belakangnya Tuhan. Seolah-olah bukan kita lagi yang kelihatan. Tapi Tuhan yang kelihatan. Kata tersembunyi di dalam the Greek word-nya adalah kripto. Yang artinya kita menjadi pasif. Kita menjadi orang yang tidak lagi aktif, non-aktif. Tapi Tuhan yang aktif di depan kita. Waduh. Itu loh Bapak Ibu. Ya kata tersembunyi. Hati yang terjamah adalah hati yang tersembunyi hidup kita di bawah Kristus, di balik Kristus. Kristus yang nampak, artinya Kristus semakin ditinggikan, kita semakin rendah. Wow, Kristus semakin dimuliakan, kita semakin direndahkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Kristus yang lebih berperan dalam hidup kita. Kekuatan roh Tuhan yang lebih berperan dalam hidup kita ketimbang kita sendiri. Ya, itu tersembunyi pernyataan itu. Sebab itu dikatakan dia harus makin besar, kita harus semakin kecil di dalam Tuhan. Dan hidup Tuhan yang aktif bekerja di dalam pribadi kita. Ya makanya Bapak Ibu Saudara caranya harus apa? Penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu gambarnya seperti next slide ini. Ini penyangkalan diri. Yes. Sapi dengan gandar. Ya. Gandar ini ditaruh di antara kedua belah sapi. Ya. Nah yang satu kita sapinya. Yang satu lagi Tuhan. Ya. Mau gak mau kita harus paksakan diri. Apa maunya Tuhan. Kalau Tuhan sedang jalan kita males Tuhan. Males Tuhan karena ada gandar gak bisa berhenti. Ayo kita harus ikut sama Tuhan. Waktu Tuhan mau belok ke kanan. Kita mau ke kiri. Tuhan bilang gak bisa. Kamu harus ikut saya ke kanan.
Yes. Itu namanya pakai gandar, penyangkalan diri. Mengenakan di dalam hidup kita. Paksakan firman itu hidup dalam diri kita. Paksakan kita juga berjalan di dalam anugerah dan firman-Nya. Amin saudara. Aduh, hidup ini sementara Bapak Ibu. 70 tahun, kalau kuat 80, betul saudara? Ya, yes. Lebih daripada itu, di dalam Hebrew word-nya umur 90 bengkok. Umur 100 artinya mati, hidup tapi mati, mati tapi hidup. Ngapain begitu? Ya, lebih baik semasa kita hidup untuk Tuhan. Amin. Yes, kita hidup untuk Tuhan. Sebab itu kita perlu menyelaraskan diri dengan Tuhan. Pikul kuk yang kupasang, take my yoke upon you. Take, airo, di dalam the Greek word-nya yang artinya mengangkat dari tanah untuk dikenakan ke pundak kita. Bukan Tuhan yang taruh yoke itu, tapi kita sendiri yang ambil yoke itu kita pakai. Jadi ketundukan kita atas kedaulatan Tuhan bukan paksaan Tuhan. Kita rela mau pakai. Amin saudara. Jangan nangis ya khotbah saya, dengar khotbah saya hari ini. Bersuka cita, amin saudara. Yes. Harus bersuka cita. Ini kabar baik loh saya bawa buat saudara, amin. Ya. Kita yang tadinya berpikir, udah cool nih. Udah bertopo, udah cool nih. Begitu dengar firman ini, oh my goodness. Kok masih jauh ya. Yes, Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, gambar berikutnya. Yaitu pikiran yang berubah. Pikiran yang berubah, transform. Not change. Beda transform and change. Change itu artinya lebih more interior. Lebih di luar kelihatan change. Tapi transform itu artinya adalah substansi yang dan internal. Sesuatu yang substantif di dalam diri kita dan bersifat eternal, transform. Makanya pikiran ini bukan cuma sekedar bisa dilihat orang, tapi juga kita rasakan pikiran ini. Kita nggak lagi mikirin yang jahat-jahat, nggak lagi mikirin balas dendam, nggak mikirin lagi kecurigaan. Tidak, transform, berubah bukan change. Yes. Karenanya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembauran budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kenapa banyak orang bingung mengambil keputusan. Enggak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna bagi Tuhan. Bingung. Apalagi ambil keputusan blunder. Enggak tahu, bingung. Karena apa? Enggak pernah tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna bagi Tuhan. Kalau engkau masih ada di posisi ini, mari perbarui hidupmu. Amin. Perbarui hidupmu. Perbarui hidupmu. Oke. Dan yang terakhir, slide yang terakhir. Wise statement. Pertobatan adalah perjalanan panjang untuk menuju keserupaan dengan Kristus atau proses yang progresif. Kami juga punya Bible study, Bapak Ibu saudara di sana di Amerika. Ya, saya ada 3 wilayah. Dan setiap kali Bible study, saya selalu evaluasi tentang setiap pribadi. Dan saya selalu tanya, gimana dengan kalian? Mereka selalu ngomong, kebanyakan majority mereka berkata, still in process. Masih proses Pak. Saya bilang, jangan cuma selalu masih proses. Proses harus ada progress. Amin. Setiap proses ada progres. Setiap proses ada progres. Jangan cuma terus proses. Terus kapan progresnya lu? Ya. Saudara pun demikian, harus ada progres dalam kehidupanmu di dalam Tuhan. Jangan cuma proses. Ya. Kemudian juga pertobatan seseorang harus mencapai tingkat akurasi atau ketepatan tentang kehendak Tuhan. Jadi pertobatan kita tuh harus lebih akurasi lagi. Ya, artinya tepat seperti firman, tidak menyimpang. Karena ketika sedikit kita menyimpang, kita berarti sudah masuk di dalam dosa. Hamartia, menyimpang sedikit, itu artinya dosa. Buktinya sudah bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, itu arti pertobatan. Dan pola pikir berubah, membuat pola hidup berubah, yaitu menjadi murid. Ingat perkataan saya nih. Tanda bertobat adalah hati yang terjamah, pikiran yang diubahkan. Sama seperti langkah kanan, langkah kiri. Hati yang terjamah, pikiran yang berubah. Hati yang terjamah, pikiran yang berubah. Hati yang terjamah, pikiran yang berubah. Amin saudara.
Kita beri kemuliaan berat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, mari kita bagi berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya undang pemusik naik ke tempat. Juga para worship leader. Saya juga mengundang Pastor Henning Antung. Untuk menaikkan penyembahan buat kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan pada pagi hari ini mengubah setiap cara berpikir kita. Waktu cara berpikir kita berubah, hati kita terjamah, maka langkah ke depan, progres itu akan ada, amin. Akan ada perubahan-perubahan dalam hidup saudara, waktu kita mengalami hati yang dijamah Tuhan. Waktu kita mengalami pikiran yang berubah, maka kita akan mendapatkan kemajuan-kemajuan. Dan visi Tuhan buat gereja New Identity di tempat ini akan terjadi. Haleluya, thank you Jesus. You are worthy of our praise Jesus. Oh haleluya. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Untuk setiap perkara ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami bukan lagi hidup dalam kegelapan, tapi kami diubahkan hidup dalam terang-Mu. Di mana kami mengalami kelimpahan, di mana kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mujizat demi mujizat kami akan dapatkan. Karena pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. We exalt you, God. Oh, haleluya. Great and greatly to be
esensi pertobatan hanya terjadi ketika terjadi pergantian kedaulatan atau pemerintahan dari diri sendiri, dari dunia dan kegelapan kepada kedaulatan Tuhan. Dan orang yang masuk dalam pertobatan berarti melakukan penyangkalan diri dengan hati yang berubah, hati yang terjamah, dan pikiran yang berubah. Hari ini kalau engkau sudah bertobat, hatimu dilawati oleh Tuhan. Hatimu terjamah, tidak menaruh lagi dendam, sakit hati, kebencian, amarah, iri hati, ketamakan. Tapi punya hati yang juga bisa mengampuni, yang menerima kelemahan orang lain. Kali itu doamu, pejamkan matamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Yang kedua, kalau engkau bertobat, bukti pertobatanmu adalah pikiran yang sudah berubah. Tidak lagi memiliki pikiran-pikiran yang duniawi. Tidak lagi memikirkan pikiran yang sia-sia. Tidak lagi memikirkan pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran keduniawian, pikiran keserakahan. Dengan segala ide-idenya. Tapi punya pikiran yang bisa menerima setiap keadaan untuk takut akan Allah. Itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadi setiap hari engkau melangkah, kaki kanan hati yang terjamah, kaki kiri pikiran yang diubahkan. Hati yang terjamah, pikiran yang diubahkan. Hati yang terjamah, pikiran yang diubahkan. Kalau kau menaruh tangan kananmu di dada, angkat tinggi-tinggi tanganmu di hadapan Allah kita. Hari ini lawatan Tuhan akan memulihkan setiap saudara. Kau tidak pernah sama lagi. Biar esensi pertobatan hidup dalam dirimu. Kiarau masyikati paromati karemasin dan nama yarala mayarala mayarala. Urabati indarararamu. Innano mayo masih. Glory. Urapate kare masina meralo bate kare masina marala 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 marala. Tikaro masita peralo bat Tuhan damah. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. 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 Aku berdoa dalam nama Yesus. Ya pertobatan yang sungguh berlaku atas hidup mereka. Sehingga mereka mengalami sukses hidup dalam keberhasilan. Mencapai tujuanmu ya Tuhan. Biar Engkau juga yang berikan kekuatan untuk mereka mampu melalui hari-hari mereka. Untuk dalam posisi pertobatan. Hati yang terjamah, pikiran yang diubahkan. Hati yang terjamah, pikiran yang diubahkan. Huramasandara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah, kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat rancangan-Mu buat setiap kami. Biar semua boleh jadi di dalam nama Bapa Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami kembalikan semua dalam ucapan syukur. Biar anugerah dan kebaikan Tuhan yang memimpin kami. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.